Ya, masih melanjutkan dialog kita di Jurnal Pagi tentang membahas kepret mafia pelabuhan, masih bersama Pak Masinton Pasaribu. Pak, dengan demikian datanya begitu banyak yang sudah ada. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang sampai dengan dibentuknya pansus seperti itu loh? Nah, jadi ini kan mulai terungkapnya kan ketika RJ Lino menolak untuk diperiksa kan. Kan di sini momentumnya gitu loh. Ya. Yang dibilang kegaduhan itu ya di sini epicentrum kegaduhannya. Nah itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang dirut mengatur-atur menteri, bahkan menggertak sampaikan ke presiden saya akan mundur, dan sampai sekarang tidak mundur. Dan anehnya ya, menteri atasannya langsung itu tidak memberikan sanksi apapun sampai sekarang, entah diberhentikan atau apa. Ini yang menjadi pertanyaan publik sampai saat ini, ada apa ini gitu. Nah inilah makanya pansus ini akan mengurai itu, akan mendalami segala informasi dan laporan dari masyarakat tadi, ya, agar ini menjadi penting. Kita harus menemukan titik pansus Pelindo 2 ini harus kita jadikan momentum, ya, karena ini nanti kita akan bongkar semua borok-borok tadi, bagaimana tangan-tangan mafia tadi itu bekerja mengelola pelabuhan tadi, bahkan ada mafia pemburu rente yang memaksakan perpanjangan kontrak, ya, anak perusahaan Pelindo JICT itu terhadap dengan perusahaan dari Hong Kong itu. Nah, kita harus jadikan ini momentum, momentum kita untuk memperbaiki bangsa ini. Ini harus kita jadikan pintu masuk kita, bahwa perubahan yang selama ini berjalan pada aras reformasi ini tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan ketika mencetuskan perubahan melalui reformasi tahun 98 dulu. Nah, ini ya, di samping kita jadikan momentum tadi, agar apa? Agar tata kelola pemerintahan kita, tata kelola perusahaan milik negara kita, ini harus menjadi dikelola dengan benar gitu ya. Tidak dikelola serampangan, tidak dikelola untuk memperkaya diri atau sebagian orang aja ya, atau segelintir orang tadi. Nah, ini harus kita jadikan momentum. Pengelolaan badan usaha milik negara ini harus ya, harus mendatangkan keuntungan untuk membiayai program-program untuk rakyat tadi, program-program pemerintah untuk rakyat. Nah, jadi ini nanti dalam pansus ini kita akan urai semua berkaitan dengan ketenaga kerjaannya, berkaitan dengan pokoknya semua sudutnya pasti akan dikupas lah ya. Kita akan bongkar, termasuk dengan mengungkap jaringan-jaringan mafia tadi, dan kita akan memanggil semua para pihak yang terlibat dalam tata kelola Pelindo 2 yang bermasalah itu. Oke, nah ini juga sudah ada penelpon yang ingin langsung berinteraksi dengan kita. Selamat pagi, Pak Sinaga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Sinaga dari Jakarta, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sinaga dari Jakarta. Betul, ya, selamat pagi dari Jakarta. Iya, suaranya boleh lebih keras lagi, Pak. Iya, selamat pagi, Pak. Iya, sudah terdengar. Silakan, Pak. Saya dengarkan dialog dengan Pak Pasaribu. Iya. Iya, selamat pagi, Pak. Ya, pagi Pak Sinaga, Horas. Selamat pagi, Pak Pasaribu. Ya, selamat pagi Pak Sinaga. Silakan langsung Pak Sinaga. Saya sependapat. Saya ini ya sudah 30 tahun kerja di pelabuhan. Saya Pak. sudah pensiun. Ya, Pak. Ya, terus Pak. Halo. Iya, Ya, jadi terus, begini. Sebenarnya bukan hanya kontainer atau Pelindo yang harus dibongkar di sana. Ya, kalau jelasnya sebenarnya pelayaran termasuk bea cukainya itu harus dibongkar itu sesuai dengan instruksi atau pendapat dari Pak Rizal Ramli. Saya setuju itu. Ya, Pak, terus Pak. Nah, untuk mendapat informasi itu Pak Pasaribu, coba dicek semua ekspedisi lah. Karena ekspedisi ini yang mengetahui semua mafia-mafia di pelabuhan itu. Yang lebih detailnya, mafia-mafia di pelabuhan itu, siapa-siapa di sana,
dan bagaimana cara kerjanya itu adalah ekspedisi. Ya, itu saran saya Pak. Terima kasih untuk Pak Pasaribu, Pak Rizal Ramli, Pak Jokowi. Ya, terima Tapi kasih Pak Sinaga. saya sangat kesalkan sedikit ya. Saya sangat kesalkan sedikit waktu Pak Jokowi ke pelabuhan. Saya lihat betul bahwa dia sampai agak emosi sedikit. Tapi begitu dibongkar, kenapa diganti Pak Budi Warseso? Nah, ini yang menjadi apa? Jadi seolah-olah di tengah jalan itu. Nah, oleh sebab itu saya tertarik Pak Pasaribu sebagai anggota yang mewakili rakyat lah. Coba kita benarilah Indonesia ini sedikit demi sedikit untuk masa depan supaya berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih Pak Pasaribu. Ya, terima kasih Pak Sinaga. Pak DC Sinaga. Baik, kita akan mendengarkan jawaban Pak. Boleh nanti ditanggapi, tapi setelah jeda berikut ya. Oke. Tetap bersama kami, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.